Pandangan yang lain mengatakan bahwa menemukan passion itu adalah bagaimana memahami diri sendiri. Jadi tanpa memahami diri sendiri, tentu kita tidak akan bisa memahami orang lain. Saya ingin tunjukkan bahwa apa sih tujuan orang melakukan penelitian. Oke. Yang pertama, orang melakukan penelitian karena ingin menemukan sesuatu. Nah, jadi karena ada tujuan ingin menemukan sesuatu. Seperti tadi saudara jalan dari rumah ke pasar, kemudian ketika mau belanja dompetnya tidak ada, kemudian saudara kembali mencari dompet itu. Jadi ada tujuannya, mencari, penelitiannya itu adalah misalnya ingin menemukan sesuatu, yaitu dompet misalnya. Tetapi itu tidak ilmiah, karena nanti yang ilmiah itu harus melalui prosedur-prosedur. Jadi kata kuncinya tetap kita akan mengatakan bahwa tujuan penelitian itu diantaranya ingin menemukan sesuatu. Yang kedua, bisa juga tujuan penelitian itu adalah ingin membuktikan sesuatu. Nah, ketika ingin membuktikan sesuatu, tentu berbeda dari pembuktian dengan penemuan tadi ya. Kalau penemuan berarti data yang diperoleh betul-betul baru, belum pernah diketahui sebelumnya. Sedangkan pembuktian adalah data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan keraguan-raguannya terhadap informasi. Kira-kira gitu ya. Ya, sekarang pengembangan. Jadi tujuan penelitian itu adalah untuk mengembangkan sesuatu. Jadi artinya ingin mengembangkan atau ingin memperdalam atau ingin memperluas sesuatu, ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini 3 tujuan penelitian secara umum. Nanti kita akan lihat nanti di masing-masing metode penelitian tentu punya tujuan masing-masing. Yang lain yang ingin saya sampaikan adalah apakah peneliti selalu berdasarkan pada masalah. Jadi artinya apakah seseorang itu jika ingin melakukan penelitian harus ada masalah dulu? Itu pertanyaan yang mendasar yang perlu kita pelajari ya. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya coba masuk ke siapa ini? Lia. Ini Aida Farida memang nggak ada tadi ya? Saya keluarkan ya, karena kameranya nggak kelihatan ini. Ada Pak, hadir. Hadir ya? Oke, kalau nggak ada nanti saya keluarkan nih, yang tidak kameranya nggak aktif nih. Ya, Puspa Ayu. Apa yang saudara maksud dengan passion? Passion itu gairah yang melekat pada manusia, Pak. Ya, oke. Terus bisa berikan contoh? Misalnya, saya Pak, boleh contohnya saya sendiri? Iya, silakan. Ya boleh. Passion saya itu misalnya saya menyukai traveling, Pak. Jadi dalam bisnisnya bisnis di bidang traveling, karena itu merupakan di passion saya, seperti itu Pak. Oke, bagus ya. Saya ingin menyapa satu lagi ya. Salma ya. Sapana, ada nggak? Ada Pak. Ya. Bisa berikan contoh passion saudara dalam bidang riset ya? Kira-kira? Passion saya. Kameranya mana sih Pak? Kok Pak? Ya, coba. Berbisnis Pak. Ya. Berbisnis. Bisnis apa misalnya? Jadi kalau misalnya dikaitkan itu, kira-kira saudara bergairahnya untuk meneliti di bidang bisnis apa misalnya? Meneliti tentang apa yang dibutuhin oleh konsumen, apa yang diinginkan. Oke. Ya, Yolanda mana Yolanda? Ya, halo Pak. Ya. Yolanda, apa passion saudara? Ini posisi lagi di mana nih? Maksudnya di rumah Pak. Ya, kotanya maksudnya kota mana? Bandung? Oh, Bekasi Pak. Bekasi. Ya, apa passion saudara? Di bidang kuliner Pak.
Ya, maaf sebentar ya. Yudhistira, oke, di kuliner ya. Jadi bisa nanti melakukan riset di bidang kuliner ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, ada yang ingin saya sampaikan bahwa kita punya waktu 19 menit lagi ya. 19 menit lagi ya. Oke. Saya coba ingin share ini. Silakan nanti dilihat. Saya ingin tunjukkan apa yang harus kita pahami jika ingin mengamati suatu penelitian ya. Jadi ini saya sudah sampaikan tadi. Jadi apakah penelitian selalu berdasarkan masalah? Jika nanti saudara masuk di penelitian dengan pendekatan kuantitatif, tentu jawabannya ya. Jadi harus ada masalahnya. Nggak mungkin kita bisa melakukan suatu penelitian tanpa masalah. Kenapa? Karena sebenarnya penelitian itu adalah berguna untuk menjawab atau menyelesaikan suatu masalah. Jadi artinya kalau tidak ada permasalahan, tidak ada research question, nggak mungkin seorang melakukan penelitian. Jadi apa yang membuat dia penasaran, maka itulah sebenarnya yang kita sebut dengan masalah. Jadi masalah itu apa? Tentu kita akan mengatakan antara harapan dengan kenyataan ada gap. Nah, gap itu semakin besar, maka kita akan mengatakan bahwa masalahnya besar. Semakin kecil gapnya, maka kita akan mengatakan masalahnya kecil. Jadi artinya ada gap antara harapan dengan kenyataan. Apa yang diharapkan dengan apa yang dinyatakan. Nah, kalau kita masuk ke kategori penelitian, jadi nanti ada misalnya masalah antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Itu bisa kita temukan gapnya antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Nah, gapnya itu adalah suatu gejala yang mengarah ke suatu masalah. Jadi kita akan mengatakan gap atau celah atau kesenjangan yang mengarah ke suatu masalah, itulah yang kita sebut dengan fenomena. Jadi nanti saudara akan mengatakan sebelum menemukan masalah, tentu ada fenomena dulu yang saudara amati. Jadi bisa gap antara fenomena dengan fenomena, ketemu masalah. Bisa juga saudara menemukan satu teori, kemudian lihat fenomena, ada gap, itu juga ketemu masalah. Bisa juga teorinya A, teorinya B, kok berbeda, itu juga suatu masalah misalnya. Jadi banyak suatu masalah yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu bisa kita lakukan suatu penelitian. Jadi artinya penelitian jawaban apakah peneliti selalu berdasarkan masalah? Ya, jawabnya ya. Jika nanti konsen ke kuantitatif. Tapi mungkin saja nanti di penelitian kualitatif mungkin ada, tapi saya belum menemukan sesuatu yang dilakukan tanpa masalah. Tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa semua penelitian kualitatif itu harus ada masalah dulu baru penelitian. Tetapi kalau kuantitatif harus ada, ya. Ini nanti akan kita jelaskan perbedaan kuantitatif kualitatif nanti di pertemuan berikutnya ya. Penelitian itu tentu kita akan mengatakan ada penelitian terapan, ada juga penelitian murni atau penelitian dasar. Nah, penelitian terapan itu dilaksanakan untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan tindakan, kinerja atau kebijakan misalnya. Ya, itu terapan. Tetapi penelitian murni atau penelitian dasar, penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teoritis. Misalnya kita akan mengatakan adakah pengaruh misalnya sinyal terhadap kelancaran suatu perkuliahan. Kita ingin tahu misalnya adakah pengaruh gitu. Nah, itu satu pertanyaan. Maka kita bisa lakukan penelitian tentang itu. Benar nggak sih? Atau adakah misalnya pengaruh misalnya kita berpakaian rapi untuk mengikuti perkuliahan online? Kalau offline tentu ya itu sangat ya. Tetapi misalnya ini belum ada yang neliti ya. Apakah kita kalau kuliah online harus berpakaian rapi? Nah, tetapi saya harapkan itu harus ada. Jadi artinya saudara akan kelihatan bahwa saudara mempersiapkan sebenarnya kuliah itu. Ya, tidak asal ikut gitu. Tidak asal ikut, tapi memang saudara sudah persiapkan dari kemarin-kemarin. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
tentang apa yang saya sampaikan tadi? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya coba sapa Fahri Setia. Ya. Pernah baca metode penelitian terapan? Belum pernah, Pak. Punya nggak gambaran apa yang saudara pahami tentang penelitian terapan? Saya ingin sapa Gina Tamira. Pernah Iya, dengar Pak. penelitian murni Belum, Pak. terapan? Penelitian Belum apa yang juga, pernah Pak. saudara dengar? Bisa berikan contoh? Mungkin saya pernah mendengar penelitian, tapi belum tahu ini maksudnya penelitian murnikah atau terapan. Misal kayak Oke. penelitian terkait dengan minat pelanggan terkait dengan suatu produk. Nah, itu saya belum mengetahui apakah itu termasuk ke penelitian terapan atau penelitian murni gitu, Pak. Oke, ya. Sekarang saya tanya Geraldi, pernah dengar penelitian terapan, penelitian murni? Kalau penelitian terapan itu Ya, yang pernah saya ketahui ya Pak, ya. itu salah satu contohnya ketika mahasiswa mengkritisi kebijakan dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat atau daerah, Pak. Kalau nggak salah. Oke, ya bagus ya. Jadi kita ingin neliti kenapa mahasiswa itu mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah misalnya ya. Tentu nanti yang tentu akan dikaji adalah bagaimana implementasi kebijakan yang diterapkan oleh yang dikeluarkan oleh pemerintah itu ya. Kalau kita belum tahu penerapannya, jadi misalnya pemerintah nih mengeluarkan kebijakan hari ini, kan artinya dia keluarkan hari ini belum tentu dilaksanakan hari ini. Jadi kalau mahasiswa mengkritisi itu belum terapan. Karena kita belum tahu bagaimana implementasi yang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu. Hanya mahasiswa mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di tahun 2019. Kemudian sudah diimplementasikan selama 1 tahun lebih, maka ketika kita ingin meneliti tentang implementasi itu, maka itulah yang kita sebut dengan penelitian terapan. Nah, kalau hanya keluarkan kebijakan hari ini, mahasiswa mengkritisi, dari mana dia mau mengkritisi? Karena ini belum diterapkan. Kalau dia mau mengkritisi misalnya dalam bentuk narasinya, ini kita sebut masuk kategori penelitiannya penelitian teoritis. Jadi kita bisa mengatakan penelitian murni. Ya, karena belum diimplementasikan. Keluarnya hari ini, tiba-tiba dikritisi hari ini, ribut-ribut hari ini, belum tahu implementasinya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya tanya sekarang Anugrah. Anugrah namanya ya, benar ya? Hibran Anugrah. Ya, Pak. Ya, namanya memang Anugrah ya. Alhamdulillah Gibran, Anugrah Pak. ya. Oke, apa yang saudara ketahui tentang penelitian kualitatif? Kalau yang kualitatif itu berarti Pak ada yang satu lagi kan kuantitatif. Bahwa yang bersifat satu, kalau kualitatifnya berarti yang apa? Yang non ilmiahnya. Kalau kualitatif biasanya kan yang kayak angka, data gitu-gitu, bukan sih Pak? Jadi saudara anggap kualitatif nggak ilmiah gitu atau gimana? Ilmiah cuma kalau bukan yang angka gitu bukan sih Pak bedanya kalau sama kuantitatif. Oke. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang itu ya, tetapi saudara sudah memberikan komentar. Sekarang saya mau tanya Arya Dimas. Apa yang saudara ketahui tentang kata premis? Pernah dengar nggak premis? Mau premis, boleh asumsi, boleh aksiomatik, boleh postulat, boleh. Pernah dengar nggak kata-kata yang saya sebutkan ini? Dimas. Pernah, Pak. Ya. Pernah, Pak. Bisa jelaskan apa yang saudara maksud dengan asumsi? Asumsi itu kayak landasan berpikir seseorang, Pak. Oke, bagus ya. Landasan berpikir seseorang. Atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang itu berdasarkan misalnya dia hasil baca, hasil apa ya, hasil mereview, hasil apa dan seterusnya. Jadi misalnya keyakinan bahwa orang mati itu tidak akan hidup kembali atau keyakinan terhadap misalnya pernyataan bahwa orang mati akan hidup kembali di dunia yang berbeda dan kira-kira seperti itu ya. Jadi itu hasil baca, keyakinan gitu. Dari mana dasarnya keyakinan itu? Bisa dari teori, bisa dari kalau kita bagi dua, bisa dari dalil akli, bisa juga dalil nakli. Kalau dalil naklinya misalnya bersumber dari Al-Quran kah, atau Injil kah, atau Zabur kah, atau apa macam-macam ya, silakan.
Jadi itu asumsi. Jadi asumsi itu adalah suatu apa yang diyakini oleh seorang peneliti ya. Oke, saya tanya Akbar Fadlan. Apa yang saudara ketahui tentang hipotesis? Hipotesis itu Pak kayak anggapan dasar gitu Pak, atau bisa dibilang tuh kayak jawaban sementara kita gitu Pak. Kalau lagi penelitian terus kita masih kayak bersifat itu kayak masih praduga gitu Pak. Ya, apa bedanya dengan asumsi yang disampaikan dengan teman sebelumnya? Kalau asumsi itu lebih ke dasar pemikiran aja Pak. Jadi kayak berdasarkan apa pendapat dia mungkin Pak. Oke. Saya akan mengatakan bahwa kedua-duanya kita sebut sebagai proposisi ya. Proposisi itu ada proposisi yang kita sebut dengan premis, ada proposisi yang kita sebut dengan hipotesis. Ini gambaran umum aja. Jadi hari ini memang pengantar sifatnya ya. Jadi materi-materi sudah yang akan kita berikan selama 1 semester. Jadi istilah-istilah ini yang harus nanti tidak saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Pengertian-pengertiannya. Jadi hari ini kita coba istilah-istilah itu harus kita pahami dan saudara nanti baca buku lagi ya. Jadi saya katakan kalau saya menyebut proposisi berarti saya mengatakan bahwa itu adalah pernyataan. Jadi proposisi itu adalah pernyataan. Nah, pernyataan ini ada 2 macam. Ada pernyataan yang tidak perlu diuji untuk menerimanya. Nah, jadi pernyataan yang tidak perlu diuji untuk menerimanya yaitu keyakinan yang dimiliki oleh seorang peneliti, ya, keyakinan itu tidak perlu diuji untuk menerimanya. Misalnya ada dia ambil dari Al-Qur'an, dia ambil atau misalnya dia agama apa, ambil dari Injil misalnya apa. Dia ada pernyataan yang dia yakini tidak perlu untuk diuji untuk menerimanya, maka itu kita namakan proposisi dalam bentuk premis. Nah, istilah lain premis itu ada premis, ada postulat, ada asumsi, ada anggapan dasar. Jadi kalau misalnya premis itu biasa dipakai di apa ilmu-ilmu sosial atau ilmu ekonomi, misalnya ilmu pendidikan. Ada postulat, postulat itu biasa dipakai di orang-orang teknik, orang-orang eksak, sama artinya ya. Berarti pernyataan yang tidak perlu diuji untuk menerimanya. Ada aksiomatik istilahnya ya. Aksiomatik ini biasa dipakai di orang-orang psikologi ya, di orang-orang psikologi. Sama maknanya. Jadi suatu keyakinan yang tidak perlu diuji atau suatu pernyataan yang tidak perlu diuji untuk menerimanya. Yang kedua, selain yang tadi saya maksud yang itu, yang kedua adalah proposisi dalam bentuk hipotesis. Nah, dalam bentuk hipotesis ini kalau kita maknai kata-kata hipotesis ini adalah jawaban sementara atas permasalahan yang ditemukan oleh seorang peneliti yang mungkin saja salah, sehingga perlu diuji untuk menerimanya. Kira-kira gitu ya. Jadi 2 konsep ini saudara harus bisa bedakan. Jadi kalau ingin saudara mengajukan suatu hipotesis, maka dasarnya adalah saudara harus punya asumsi dulu, atau punya premis, atau punya postulat, atau punya anggapan dasar, atau punya aksiomatik. Baru saudara bisa mengajukan suatu hipotesis. Nah, misalnya ingin mengajukan misalnya bahwa kinerja itu dipengaruhi oleh motivasi. Misalnya, itu hipotesis misalnya. Apa yang mendasari ini? Misalnya saudara baca teori motivasi dari Maslow misalnya, dari McGregor misalnya, dari apa Rabbara misalnya, dari siapalah kira-kira ya. Jadi ada teori yang saudara baca, kemudian saudara yakini teori itu bahwa motivasi itu bisa membangkitkan kinerja atau meningkatkan kinerja. Maka saudara bisa mengajukan hipotesis bahwa kinerja itu dipengaruhi oleh motivasi kerja misalnya. Itu kira-kira gambarannya ya. Jadi contoh-contohnya. Nah, sekarang saya ingin tanya ke Gina, sudah ya tadi ya. Saya mau tanya ini Bella Onama. Oh, Bellanya Onama. Nah, ya. Bella Onama, pernah dengar
apa yang saudara sebut sebagai teori? Pernah dengar nggak kata teori? Mic-nya di klik dulu. Ya. Seperti yang saya ketahui, teori itu gimana ya, Pak? Iya. Teori itu konsep dasar sih, Pak. Konsep dasar, oke. Savana bisa bantu melengkapi jawabannya Obama? Oh, nama, Pak. Nama. Ya. Ya, Savana Salma bisa bantu? Apa yang dimaksud dengan teori? Kalau menurut saya, yang saya cari itu teori itu dirumuskan dan dikembangkan, terus dievaluasi menurut metode ilmiah. Oke, bagus ya. Ya. Ya, mau dilengkapi? Ya. Jadi teori itu adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematik dalam gejala sosial. Jadi teori itu kita bisa mengatakan bahwa adalah alat dari suatu ilmu atau tool of science. Jadi teori ini adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis dalam gejala sosial maupun natural yang ingin diteliti. Itu kita biasa sebut teori. Tetapi nanti lebih detail tentang teori ini nanti kita akan bicarakan di pertemuan berikutnya ya. Tetapi saya tidak memberikan lagi definisinya apa itu teori. Jika kita mengatakan teori sebagai alat dari ilmu, ya itu kita akan mengatakan bahwa teori punya peranan. Nah, peranan-peranan itulah nanti yang akan saya sampaikan. Ya, verifikasi ada berapa nih kira-kira? Oke, tertarik di bagian SDM, tapi di SDM itu kan banyak. Apakah mau meneliti tentang rekrutmennya atau tentang penempatannya misalnya, atau tentang diklatnya, atau tentang pengembangan karirnya,